Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Susanti, NPM 7192127734. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang banding pajak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan banding pajak, terlebih dahulu kita itu harus paham apa sih itu banding pajak. Jadi, banding pajak itu merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan apabila si wajib pajak ini merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Untuk proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila si wajib pajak ini merasa kurang puas atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat keputusan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil. Nah, untuk dasar hukum banding pajak, seperti yang kita ketahui nih, proses di atas merupakan suatu bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Nah, tentu saja proses ini didasari oleh suatu ketetapan hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara itu, proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Nah, kita membahas tentang keberatan terlebih dahulu. Nah, sebagai wajib pajak, kita memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Dalam mengajukan surat ketetapan pajak ini, itu kita menggunakan cara seperti yang pertama, mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Nah, selanjutnya surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan ataupun pemungutan. Nah, wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan asalkan wajib pajak itu mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Selanjutnya, setelah surat keberatan diterima, maka si wajib pajak ini harus menunggu suatu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan atau bisa dibilang 1 tahun. Nah, banding pajak, seperti yang sudah disebut di awal bahwa banding pajak baru bisa dilakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Untuk syarat-syarat pengajuan surat banding pajak, itu tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Jadi dalam mengajukan satu surat banding itu tidak boleh 2 keputusan, harus dalam satu surat banding, seperti itu. Nah, untuk permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam mengajukan surat banding itu tidak boleh melalui lisan, melainkan harus melalui tulisan, seperti itu. Adapun jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terus, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Lampirkan surat setoran pajak atau pemindah bukuan. Jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak, surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Kemudian, apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai, atau bisa dibilang 2 minggu sebelum sidang dimulai. Nah, untuk pihak yang mengajukan banding pajak, yang pertama, proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain banding pajak dapat diajukan oleh si wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, ataupun kuasa hukum wajib pajak. Nah, selanjutnya, apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Nah,
Jika selama proses banding pajak nih, pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan, ataupun pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Kita beralih ke hak pemohon banding pajak. Nah, di sini setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, maka pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh pemohon banding pajak. Berikut ini hak-hak pemohon banding pajak yang perlu Anda ketahui itu selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Pemohon banding pajak berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis. Nah, pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan dan pemohon banding pajak juga berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar atau mendapatkan izin kuasa hukum oleh Ketua Pengadilan Pajak. Nah, pemohon banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Proses banding pajak memang terbilang cukup lama. Pengadilan pajak wajib menetapkan putusan paling lambat 1 tahun sejak surat banding pajak diterima. Nah, apabila si permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan, namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Nah, kemudian itu dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan suatu keberatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari pembahasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.